Baik, sekitar hampir 2 mingguan yang lalu kali ya, atau lebih lupa. Teman-teman Bank Indonesia bikin webinar buat internal sih sebenarnya, apa staf Bank Indonesia, sekitar cyber security. Intinya untuk pemberdayaan lah di dalam Bank Indonesia bagaimana tentang cyber security ini. Dan itu pertanyaannya lebih dari 100, 120, 130 pertanyaan. Ini saya ngangsur jawab pertanyaan sih sebenarnya. Oke. Oke, ini sekarang topiknya sekitar media sosial, aplikasi media sosial dan sebagainya. Media sosial jadi kebutuhan generasi milenial. Namun demikian data yang diunggah ke media sosial rentan disalahgunakan. Betul sekali, jangan khawatir. Sebenarnya bukan disalahgunakan juga sih. Maksudnya mereka akan mengeksploitasi data kita tadi, postingan kita, apa yang kita tulis, kita unggah ke media sosial, akan dieksploitasi sama media sosial itu untuk melakukan profiling tentang kita. Dan itu nantinya akan dijadikan buat iklan lah, apa segala macam, karena mereka juga cari duit. Jadi media sosial kelihatannya gratis, padahal setelah kita posting segala macam, dia tahu kita sukanya apa dan itu akan jadi iklan. Kayak sebenarnya seperti itu. Jadi ini pertanyaannya, menurut Pak Ono bagaimana tip aman bermedia sosial? Apakah ada batas-batas tertentu? Oke, ini saya tahan dulu ya. Izin tanya lagi, seringnya dengan banyaknya aplikasi yang baru, padahal aplikasi itu minta permission ini itu. Nah, loh. Jadi kalau ada aplikasi, dia akan minta permission apa? Misalnya akses ke address book, akses ke galeri, akses ke macam-macam harddisknya kita, dan ini terutama di handphone ini ya. Ya, terutama di handphone. Yang paling ngeri adalah aplikasi terutama peer-to-peer lending tadi. Peer-to-peer lending, jadi pinjam uang online itu. Karena kalau dia bisa akses ke address book kita, dia langsung tahu teman kita siapa aja, dan itu bisa dieksploitasi habis sama dia. Jadi ini semua urusannya mereka akses ke informasi yang kita punya, kemudian dieksploitasi. Eksploitasinya kalau di media sosial mungkin lebih sopan ya. Eksploitasinya berbentuk iklan, tapi kalau di aplikasi eksploitasinya bisa kurang ajar banget. Terutama yang peer-to-peer lending itu bisa parah banget. Oke, karena saat ini upaya profiling sangat makin masif. Nah itu, makin masif profiling, dan parahnya datanya sering dijual belikan oleh penyedia layanan tanpa izin dari ini. Ini beneran ini yang ditulis bener ya. Jadi jangan khawatir, kita sering dieksploitasi data-data kita. Ini juga pertanyaan sama nih, apa upaya yang terbaik melindungi data pribadi kita di dunia maya? Ini juga sama ya. Tip aman, apa yang terbaik? Oke. Ini juga sama lagi pertanyaan. Menurut Tono, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari menghindari hubungan antara big data dengan cyber security? Oke, big data tuh data yang diambil sama media sosial, aplikasi, dikumpulin dari semua usernya untuk dieksploitasi. Bagaimana kita bisa mempertahankan diri dengan kondisi seperti itu? Apakah kita bisa percaya sepenuhnya pada website lembaga pihak yang mengeluarkan ranking ulasan kualitas keamanan platform yang digunakan masyarakat seperti ini? Seperti pernyataan yang menyebutkan Google lebih baik dari Zoom. Oh, ini udah ini topik beda, yang ini udah topik beda ya. Ini topik yang beda ya, topik beda. WhatsApp group bisa dilihat oleh Facebook, sedangkan kita di BI pasti setiap unit bidang apapun ada WhatsApp grupnya. Bagaimana menurut Pak Ono terhadap WhatsApp group kantor? Ini beda lagi nih. Oke, ini saya akan jawab pertanyaan 3 yang pertanyaan ini. Oke. Jadi ya, media sosial, aplikasi akan berusaha mengeksploitasi kita dengan ambil data. Oh, ini juga termasuk WhatsApp ya. WhatsApp itu bisa dilihat oleh Facebook. Oke, benar nih ya. WhatsApp bisa dilihat oleh Facebook, konsekuensinya apa yang kita omongin di WhatsApp akan dieksploitasi oleh Facebook. Facebook kan salah satu media sosial juga. Untuk apa? Kalau yang kita lihat kelihatan langsung, ya buat iklannya Facebook. Jadi misalnya kita bikin grup ngomongin tentang real estate, ya buat iklan Facebook. Bayangin ini grupnya grup kantor Bank Indonesia, akan seru banget. Kantor bank misalnya, atau kantor Mabes TNI. Udah gitu para pimpinannya ngobrolnya pakai grup WhatsApp. Keren banget dah lu. Kantor Mabes TNI atau kantor Mabes Polri atau Polda gitu kan, pimpinan-pimpinan ngobrolnya pakai grup WhatsApp.
Padahal WhatsApp itu dilihat sama Facebook loh grupnya. Grup ya, bukan end to end. Dilihat oleh Facebook dan itu dieksploitasi jadi iklan itu. Kalau jadi iklan, kalau jadi yang lain kan jadi berapa ya urusannya. Nah, jadi saran pertama, kalau yang Anda lakukan adalah hal-hal yang sensitif, terutama yang di Mabes TNI, di bank, di kantor. Kalau kita ngobrol sesuatu yang sangat sensitif dan strategis, sebaiknya jangan pakai aplikasi yang gratisan seperti itu. Yang pertama, karena mereka pada dasarnya menggratiskan dan dia akan dapat untung di sisi lain. Oke. Untungnya adalah dia bisa mengekstrak apa yang kita posting dan dia akan mengeksploitasi dari informasi yang diekstrak tadi dipakai untuk jadi duit. Yang paling kelihatan jadi duitnya adalah bentuk iklan. Kalau dijual datanya cerita lain lagi, kita nggak tahu tuh cerita itu. Oke. Mereka nggak akan pernah ngakuin hal seperti itu, soalnya dia bisa masuk penjara kalau dilakukan seperti itu. Tapi bayangkan kalau Mabes atau pimpinan lembaga tertinggi negara lah ngobrol pakai WhatsApp gitu kan, seru urusannya karena datanya diambil. Oke. Jadi batasannya kira-kira gini batasannya. Kalau itu sekedar say hi antar temen, apa kabar, selesai, titik, oke. Koordinasi antar temen, oke. Tapi kalau udah mulai masuk kerjaan yang banyak urusannya tentang banyak hal-hal yang sensitif, misalnya strategi perusahaan lah, apa segala macam. Kalau di Mabes TNI dan sebagainya itu strategi keamanan negara ya. Jangan pernah pakai media-media gratisan ini buat komunikasi. Karena mereka akan ekstrak data kita. Jadi nggak rekomen sama sekali. Oke. Kalau buat antar teman, oke. Saya sendiri antar temennya saya minimalkan banget. Kalau just say, apa kabar, selamat ulang tahun, misalnya dia posting sukses apa, udah gitu saya bilang selamat cuman 1-2 kata, oke. Tapi kalau lebih dari itu saya biasanya stop, titik habis. Karena saya nggak mau di profiling. Saya tidak mau sampai di profiling, saya seperti apa, saya minimalkan banget. Jadi teknik pertahanannya sederhana banget sih sebenarnya. Supaya kita bisa melindungi bukan data pribadi doang sih sebenarnya ya. Jadi melindungi tentang pola pikir kita senangnya apa. Jadi bukan sekedar data pribadi, nama, alamat, nomor telepon, enggak. Tapi melindungi kita sebagai manusia. Sukanya apa, suka makan apa, gue juga nggak terlalu suka sih sampai ke profil seperti itu. Tapi kadang-kadang ke profil juga, misalnya saya mesen lewat Gojek. Kan Gojek jadi tahu si Ono mesen makanan apa. Bisa profiling tuh. Tapi sampai level itu. Tapi itu bisa dijual sama Gojeknya, misalnya GoFoodnya bisa tahu. Oh, Ono sukanya apa? Getuk. Jadi nanti semua pedagang getuk kasih tahu, ini Ono sukanya getuk. Padahal saya sukanya ini loh. Ketan bakar sambal oncom. Susah dapat di Jakarta itu. Aduh, ampun, Mak. Nggak ada yang pernah ngirim ke saya juga sih, aduh. Padahal ini juga surabi oncom, aduh kagak ada di Jakarta. Saya lagi pengen pesen ininya sih, oncom sambal oncom yang kering tuh, kayaknya banyak di Lembang. Cuman saya akan pesan online kepaksa. Jakarta nggak ada yang jual. Orang Jakarta oncomnya kagak enakan oncom Bandung. Oke. Ya sorry itu side track aja nih. Tapi kira-kira itu. Oke, jadi batasan-batasannya adalah kita hanya membatasi seminimal mungkin, kalau bisa nggak ngeluarin apa-apa. Kalau lihat Facebook saya minimal banget sih. Nama oke ada, kepaksa dikeluarin nama ya. Alamat nggak keluar, nomor telepon nggak keluar, semuanya nggak keluar semua. Gitu. Dengan cara gitu kita lebih selamat sih. Oke. Jadi kira-kira itu. Kiat untuk menghindarinya. Terus kalau mereka sampai minta permission untuk akses ke address book apa segala macam, mendingan tinggalin lah aplikasi-aplikasi seperti itu mah. Kecuali kita butuh bener dan memang banyak orang yang rekomen, tolong pakai aplikasi ini, ya udah kepaksa. Cuman kita harus minimal banget. Gitu ya. Saya minimalis banget kalau udah kayak gitu. Karena kapok dah lu. Kayak gitu kan. Dah, ini beres urusan yang ini ya, kira-kira gitu. Jadi minimal banget, seperlunya aja, jangan terlalu ngumbar posting. Karena itu yang akan menyebabkan kita terprofile. Parah banget. Oke. Sakit hati, ya kalau mungkin
sebagian dari Anda nggak sakit hati ya dijadiin iklan. Kalau saya sih sakit hati. Kenapa gua jadi iklan, jadi korban iklan gitu kan, sebel aja. Oke, wait, sorry, terlalu kecepatan. Nah, Zoom, apakah kita bisa percaya pada website pihak yang mengeluarkan ranking ulasan keamanan ini? Kalau website biasa, saya nggak akan rekomend sih sebenarnya. Kalau mau percaya kualitas keamanan platform, saya akan carinya di website seperti ini, VCE. Jadi keywordnya VCE, salah, Mitre. VCE Mitre, nah ini yang lebih tepat. VCE sendiri adalah, ini harus dikecil ini kayaknya. Nah itu VCE. Common Vulnerabilities and Exposure. Jadi bolong, kira-kira bolong yang ada di aplikasi. Salah satu website yang paling bagus untuk ngecek adalah Mitre ini. Karena Mitre ini di fundingnya, dananya dikasih sama Department of Defense Amerika. Jadi memang Mitre ini ngumpulin berbagai kelemahan platform maupun aplikasi, kita bisa search di Mitre. Cuman yang saya suka adalah yang ini sebenarnya, CVE Details, karena dia udah ngolah lagi data yang dari Mitre, dia olah lagi, dia bikin rankingnya lebih bagus segala macam. Jadi saya sebenarnya lebih suka yang ini. Jadi, kalau kita klik di sini, kita bisa ngelihat lebih enak sih. Misal nih, number vulnerabilities, kebanyakan kita bisa lihat nih kondisi aplikasi yang tersebar sekarang ya, kira-kira gitu. Tapi kita bisa lihat di ranking di sini. Kita bisa search berdasar vendor, produk, versi. Kita bisa lihat top vendor, produk, dan kondisinya segala macam. Oke, sampai dia bikin Microsoft sendiri karena saking banyaknya bolongnya. Oke, misalnya vendor. Kita bisa lihat ranking vendor yang paling jebol siapa. Bisa kita lihat sih. Jujur, yang paling jelek Microsoft sih. Yang vulnerability-nya paling banyak Microsoft sih sebenarnya. Kalau kita lihat tahun sekarang, nggak bisa ya. Bisa nggak di-reload? Dia bingnya leaders. Padahal ini paling banyak vulnerability-nya, paling banyak nih, banyak banget. Microsoft, Oracle, IBM, Google. Jadi ini Apple, Cisco. Jadi kalau kita lihat urutannya, kita akan mendingan pakai Android, mendingan pakai iPhone daripada Microsoft. Intinya itu sih, sederhananya kayak gitu. Tapi kalau mau enak banget, Linux kalian paling bawah lah, bukan paling bawah lah. Linux bawah. Ubuntu ada nggak ya Ubuntu? Saya makanya Ubuntu soalnya. Ubuntu nggak masuk ya. Nyebelin, nggak masuk ranking. Tapi Ubuntu kategorinya Linux sih. Tapi nggak ada yang Ubuntu khusus gitu, nggak ada ya Ubuntu, nggak dapet. Parah. Jadi kita nggak masuk ranking yang pakai Ubuntu, tapi ya masuk di Linuxnya sih sebenarnya. Oke, jadi itu kira-kira kalau mau ngelihat vendornya. Kalau kita lihat produk tuh, nah yang ketahuan banyak vulnerability-nya, ketahuan ya, ini yang ketahuan ya. Ketahuan banyak vulnerability, Debian Linux ketahuan. Tapi nanti vulnerability sini cepat dibenerin kalau di open source. Jadi dia akan banyak ketahuannya cepat banget karena open source kebuka, ketahuannya cepat, akibatnya perbaikannya lebih cepat juga. Karena kita open source gitu modelnya. Source code-nya dibuka, semuanya dibuka, akhirnya vulnerability-nya cepat ketahuan, tapi karena vulnerability cepat ketahuan, jadi benerinnya cepat banget. Oke, beda sama Windows. Windows ada di bawah langsung, karena semuanya ditutup. Jadi yang ketahuan lebih dikit, tapi nggak bener-bener udah gitu. Parah, karena orangnya cuma sedikit. Open source kan orangnya banyak banget, jadi benerinnya lebih enak. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya akan ngelihatnya di sini. Jadi tergantung produknya, nanti masukin aja kata kuncinya produknya apa. Bisa di search sih, product search. Misalnya MS Teams. Apa tim aja kali ya? Wah, susah di sini. Jadi mending cari di sini kali ya. Pakai CV details kayak gini susah nih. Mendingan carinya di CV Mitre. Di Mitre ini lebih gampang nyarinya. Kalau yang produk ya, search CV list. Jadi Teams bolongnya di mana kelihatan.
Kalau kita cari Zoom, bolongnya di mana juga kelihatan sama sih. Zoom kondisinya ini lebih banyak, 60. Yang tim lebih dikit. Google Meeting. Kalau Google meeting rada susah, soalnya kena Cisco, Webex. Parah. Kalau Google doang kemana-mana jadinya. Kalau Google banyak banget. Ada Google Mail apa tuh, banyak Google. 2000 langsung kalau Google. Kan Google macam-macam. Jadi rada pusing kalau Google doang. Jadi kalau mau spesifik produk rada susah nih Google. Karena ada Google Mail, Google Meeting, Google Translate, Google apa, halah puyeng dah lo. Saking banyaknya. Oke. Jadi kita bisa nyari kayak gini. Oke, ini untuk jawab pertanyaan. Mana tadi? Apakah bisa percaya penuh pada website pihak yang mengeluarkan ranking ulasan? Ada yang nggak bisa. Kalau berita biasanya saya nggak bisa percaya sih. Minta maaf nih teman-teman di media massa. Kalau di media massa biasanya objektifnya bukan, lebih objektifnya adalah kalau ada yang rame diberitain ya. Jadi kan seru. Kalau saya lebih cenderung cari kayak CV Mitre dan CV detail seperti itu. Itu memang, tapi memang bacanya nggak seenak berita. Kalau mau baca berita lebih enak bacanya. Cuman kalau lihat dari tingkat pengetahuannya, kalau saya lebih ke arah website yang CV details dan itu. Saya nggak ada website seperti itu, nggak ada yang bahasa Indonesia sih. Jadi ya minta maaf aja nih yang ini, kepaksa pakai bahasa Inggris. WhatsApp group bisa dilihat Facebook, udah beres nih urusannya ya. Bapak sering sharing informasi dunia IT, salah satunya tentang hacker dan suka dipublikasi di YouTube. Hal ini membuat para hacker yang tidak suka mungkin akan menyerang Bapak. Bagaimana Bapak menghadapi hal ini? Intinya ginilah. Ini seru nih, pertanyaan yang ini seru banget nih. Intinya sederhana banget. Kita nggak akan mungkin bisa membuat happy semua pihak. Membuat senang semua pihak itu adalah kerjaan paling susah di dunia barangkali ya. Karena tiap orang punya agenda, punya kebutuhan, punya keperluan masing-masing. Cuman kalau kita berbuat baik, akan banyak orang yang diuntungkan daripada orang yang tidak diuntungkan tadi, gitu ya. Contoh, saya misalnya ngomong soal bagaimana cara bikin internet murah atau bagaimana cara bikin supaya sekolah bisa offline dari internet dan murid-murid bisa belajar semua tanpa pulsa. Kelihatannya bagus kan? Banyak orang yang senang dengan seperti itu. Terutama sekolah jadi punya solusi, orang tua nggak usah ngeluarin pulsa. Itu semuanya kelihatan seneng. Tapi emang semua seneng? Kagak. Ada yang nggak suka juga. Bayangin, yang rugi siapa kalau saya bikin internet, semua sekolah bisa internetan tanpa pulsa, bisa e-learning tanpa pulsa. Yang nggak seneng ya operator lah. Operator kan kesel sepono. Dan saya pernah sampai diomongin temen kakak kelas tahun di ITB. Waktu itu sempat sampai datang ngajakin makan, terus ngomongnya sederhana, no, tolong jangan ngomongin gituan ya, sampai kayak gitu coba. Jadi jangan khawatir, kita berusaha berbuat baik pada banyak orang, pasti ada pihak yang dirugikan sih. Tapi ya udahlah, saya mikirnya sederhana aja, antara untung dan rugi. Kalau sebagian besar untung, ya udah ambil yang itulah. Kalau yang diuntungkannya sedikit, yang dirugikannya banyak, ya kita tinggalkan yang itu. Intinya itu aja sih. Jadi berusaha semaksimal mungkin supaya banyak orang yang diuntungkan. Kalau sedikit yang diuntungkan agak susah. Nah, kalau sampai mereka menyerang, dan jangan khawatir saya banyak yang nyerang sih. Kalau sampai diserang, biasanya kalau saya menguntungkan banyak orang, teman-teman yang diuntungkan ini akan menolong saya sih akhirnya. Jadi saya banyak yang nolong juga sih sebetulnya, karena saya menguntungkan banyak orang. Jadi intinya sesederhana itu sih. Oke. Dan saya biasanya kalau posting biasanya seringkali bentuknya nggak nyerang gitu. Misalnya saya lebih banyak bentuknya pertanyaan. Lebih banyak kayak gitu kalimatnya kalau nyerang. Jadi kalau saya nyerang bukan pernyataan biasanya, pertanyaan. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini kan jadi lebih murah kan gitu. Jadi bentuknya lebih nggak nyerang Anda
nggak baik, wah itu orang sakit hati digituin. Kalau saya bilangnya kalau kayak gini gimana, nah itu orang masih bisa nerima lah kira-kira. Nah, beres ya yang ini ya. Kenapa semua aplikasi yang buatan Cina selalu dianggap berbahaya, Pak? Contohnya Zoom, Viva Video, TikTok, apakah isu yang buat kita pakai gitu? Nah, ini ngomong jujur terus terang dulu ya. Eh Mungkin, tapi ini jadi menuduh sih sebenarnya, nggak enak juga sih sebenarnya. Cuman contoh paling sederhana lah yang pernah sampai ke kuping saya itu contohnya CCTV. CCTV murah bertebaran di Republik inilah. Kebanyakan buatan Cina. Udah gitu yang menarik dari CCTV itu kita bisa ngelihat video CCTV yang kita taruh di rumah, di kantor segala macam online pakai internet. Jadi pakai handphone kita bisa akses ke CCTV yang ada di rumah kita. Jadi kita bisa ngelihat kondisi rumah, kondisi pabrik, kondisi gudang, kondisi kantor. Pakai handphone aja, pakai internet kita bisa lihat CCTV itu. Pertanyaannya, emang cuma kita yang bisa lihat? Apakah kita tahu CCTV kita? Apakah kita yakin bahwa CCTV itu hanya ngirim ke kita doang? Nah, itu yang jadi masalah. Dan ini ada beberapa teman laporan ke saya bahwa ternyata video itu nyampe ke Cina juga. Dan teman-teman di Cina itu mereka mengeksploitasi videonya kita tadi. Ya buat deep learning, buat machine learning, buat artificial intelligence, jadi dia bisa tahu apa yang dikerjakan sama bangsa Indonesia melalui video yang dia terima lewat CCTV itu. Jadi itu terjadi sih, jangan khawatir. Makanya kalau mau serius sih sebenarnya harusnya di lembaga yang melakukan sertifikasi peralatan komunikasi di Indonesia, dalam hal ini Kominfo, sebelum masuk ke pasar peralatan itu, waktu disertifikasi dianalisa dulu. Ini ada bahayanya nggak? Sayangnya kayaknya kemampuan orang yang melakukan sertifikasi cuman teknis. Ini membahayakan saluran telekomunikasi kita nggak? Tapi di sisi konten nggak terlalu dilihat sih biasanya. Karena biasanya Kominfo hanya lihat dari infrastruktur telekomunikasinya. Ngikutin standar telekomunikasi kita nggak, misal frekuensinya bocor nggak. Bocor tuh maksudnya nyepleter, ganggu frekuensi. Kalau TV kan suka, kalau ada pemancar gelap suka ganggu TV kan. Nah, yang kayak gitu yang dilihat. Tapi apakah video yang hasil CCTV itu dikirim kemana, nggak dilihat lagi udah. Pokoknya frekuensi kagak ganggu gitu. Tapi yang dalamnya itu nggak dilihat lagi. Nah, padahal kalau udah level internet, yang berbahaya dalamnya tadi. Frekuensi udah beres semua kita, nggak ada yang ganggu, beres. Pas dalamnya kacau. Kirim data kemana. Gitu, asli ngeri. Dan yang ngeri juga bukan hanya itu sih. Bayangkan kalau peralatan ini taruh di Mabes TNI, Mabesnya kita, seru. Dan jangan khawatir itu kejadian sih. Gitu aja sih, ya nggak usah terlalu digede-gedein lah. Ntar saya masuk penjara urusannya. Jadi kalau masuk instalasi militer atau instalasi strategis Republik Indonesia, sebaiknya harus dianalisa lebih dalam. Jangan cuma sekedar jangan sekedar alatnya memenuhi standar. Tapi kita ada masalah lebih besar daripada standar sih sebenarnya. Masalah kedaulatan data kita gitu. Apalagi kalau alat-alat ini nanti, bayangkan, oke lah di instalasi strategis kita semua ngikutin prosedur buat pengadaan barang dan sebagainya, oke, confirm. Udah gitu salah satu mekanisme yang dipakai adalah kontrak maintenance. Udah seru dah urusannya kalau udah kayak gitu nah. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Kalau diterusin saya bisa masuk penjara soalnya. Kira-kira itulah teknik-teknik pengamanannya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di Bank Indonesia, bank-bank yang lain, maupun teman-teman di Republik Indonesia untuk mengamankan dirinya, terutama di penggunaan media sosial, aplikasi, supaya kita bisa menjaga diri, tidak terlalu di-profiling, tidak dieksploitasi, jadi korban iklan maksudnya. Oke, terima kasih.